Yo guys, balik lagi bareng gua. Nah, di video kali ini ya kita sharing lagi ya, sharing-sharing tentang hal-hal yang menarik untuk kita bahas. Nah, di sini gua nemuin sebuah video tentang Gus Miftah mendoakan orang-orang yang sudah menghujatnya ya, yang sudah menghinanya agar mereka diampuni dosanya dan juga diampuni atas kesalahan dan kekhilafan orang-orang yang menghujat beliau. Oke, video ini gue temuin di media sosialnya CTD Insider ya. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, ini gue bacain dulu caption yang ditulis oleh CTD Insider ini ya. Video Gus Miftah dalam dakwanya itu memohon kepada Tuhan agar mengampuni dosa dan kekhilafan orang-orang yang telah menghujatnya menjadi atensi masyarakat. Khususnya sejak dirinya tersandung kasus kontroversial ST. Nah, momen tersebut itu berlangsung saat ia mengisi acara mujadah di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Sabtu ya. Nah, di situ Gus Miftah mengatakan bahwa ia tidak menyimpan dendam terhadap pihak-pihak yang telah melontarkan hinaan kepadanya. Meskipun sempat diprotes oleh sang istri, Ning Astuti, Gus Miftah menyebut dirinya tetap teguh pada pendiriannya. Ia tidak ingin menjadi sumber dosa bagi orang lain yang menyerangnya. Wih, Gus Miftah emang keren banget ya, keren banget dalam bermedia sosial. Oke, sebelum kita masuk ke videonya ya, gue mau disclaimer dulu ya. Bahwasanya, ya mungkin kalau gue kemarin kan juga bikin video tentang Gus Miftah ya. Dan di dalam video tersebut itu gue nggak menghujat Gus Miftah, tapi mengkritik ya. Dan mungkin kalau misalnya sebuah kritikan itu dianggap sebagai hinaan atau hujatan, nah mungkin gue minta maaf sama Gus Miftah. Tapi di video ini ada hal menarik yang pengen gue bahas, yang pengen gue ungkap tentang video ini ya. Oke, kita mungkin langsung masuk aja ke cuplikan pertama. Ya Allah ya Rob, ampuni semua dosa-dosa orang yang menghujat saya ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa orang yang membuli saya ya Allah. Ampuni semua mereka ya Allah atas kesalahan dan kekhilafan mereka ya Allah. Amin. Saat itu bunda protes sama saya. Ya, ternyata Gus Miftah ini baik hatinya ya. Dia meskipun terhujat, meskipun banyak yang menghujat dan menghinanya, beliau ini malah mendoakan yang terbaik buat orang-orang yang menghujatnya. Nah, by the way, untuk kategori kritikan ini masuk juga nggak ya, Gus? Ya, kalau kita sekadar mengkritik ya, bukan hujatan, ini masuk juga nggak yang dimaksud? Tapi kalau misalnya kritikan pun dianggap sebuah dosa, ya gue nggak tahu ya dosa atau enggak. Dianggap sebuah kesalahan, dianggap sebuah kekhilafan dari kita yang mengkritik. Wow, kalau seperti itu ya Gus Miftah ini anti kritik juga ya. Tapi mudah-mudahan bukan ya, maksudnya itu doa ini untuk orang-orang yang menghujat, yang menghina, yang menfitnah beliau ya. Dan untuk yang mengkritik beliau gue rasa ya nggak termasuk ya. Karena beliau juga kan sering banget mengkritik orang-orang ya. Dan sebenarnya menghina orang juga sering juga sih. Ya, beliau ini ya. Beliau pernah menghina Ustadz Khalid, beliau pernah menghina Ibu Yati, beliau pernah menghina ya tukang es, ya pedagang-pedagang es. Dan mungkin kita juga doakan semoga Gus Miftah atas hinaan dan juga cemoohan kepada orang-orang tersebut tadi, juga semoga Gus Miftah dimaafkan ya, semoga Gus Miftah diampuni dosanya atas kekhilafannya ya. Oke, lanjut. Kenapa Abah masih mendoakan mereka? Yes. Kenapa Abah masih memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka? Saya jawab, bunda, Abah nggak pernah memiliki hati untuk membenci siapapun. Asik. Saya tidak pernah mau bermusuhan dengan siapapun. Saya akan doakan semua orang yang memusuhi saya. Saya akan doakan semua orang yang menghujat dan membuli saya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Bunda protes sama saya. Enggak. Abah nggak boleh melakukan itu. Apa ya? Gue sebelumnya mohon maaf dulu sama Gus Miftah ya. Dialog seperti ini nih semacam ya sering ada di film-film ya, sering ada di di cerita-cerita tentang orang-orang yang suci ya. Bahwasanya suaminya ini sangat soleh banget, sangat suci banget,
beliau ini, dan si istrinya itu marah. Kenapa kamu doain orang-orang yang menghina kamu, orang-orang yang menghujat kamu? Karena saya nggak mau menyimpan dendam terhadap pihak-pihak yang telah melontarkan hinaan kepada saya. Saya tidak mau menjadi sumber dosa orang-orang yang sudah menyerang saya. Wih, mulia banget ya, suci banget orang-orang seperti ini ya. Tapi semoga ini memang dari hati Gus Miftah ya. Kalau misal ini dari hati, bukan sekadar dialog seperti drama ya. Wow. Mungkin ini juga dimaksudkan kepada orang-orang yang mengkritik beliau juga ya. Ya, kita juga mohon maaf kalau misalnya kritikan ini dianggap mengganggu area bisnisnya ya, atau mengganggu area dakwahnya ya. Karena lumayan juga ya pendakwah di Indonesia ini itu penghasilannya besar guys. Satu kali berdakwah itu bisa sampai 75 juta. Wow. Ini hanya sekedar pikiran liar gue aja ya, bukan bermaksud menuduh si Gus Miftah ya, tapi ini pemikiran liar gue aja. Bahwasanya ada juga ya profesi pendakwah ini penghasilannya 75 juta dalam satu kali berdakwah selama 1 jam, 75 juta. Ada ya. Dan semoga Gus Miftah ini bukan bagian dari pendakwah-pendakwah seperti itu ya. Semoga beliau ini memang dari hati untuk mendoakan kita ya, dan bukan untuk pembelaan diri dengan menggunakan dialog-dialog seperti drama-drama orang-orang suci ya, ataupun di film-film orang-orang suci. Itu kan banyak ya di film-film yang tentang orang-orang yang soleh seperti ini ya dialognya. Si istrinya itu marah, kenapa kamu doakan kebaikan untuk mereka yang menghinamu? Si suaminya sebagai orang yang alim ya menjawab bahwasanya saya nggak mau jadi sumber dosa bagi mereka. Semoga ini memang betulan dari hati ya. Oke, lanjut. Saya akan lakukan ini. Asik. Karena kalau Abah tidak mengikhlaskan hujatan, makian, bulian mereka, itu akan menjadi satu hal beban bagi mereka di yaumul hisab. Abah nggak mau menjadi wasilah sesama muslim menjadi jalan mereka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wow. Keren banget Gus Miftah ya. Beliau nggak mau menjadi wasilah orang-orang untuk masuk ke dalam neraka. Wow, keren banget. Tapi di sini secara nggak langsung ini agak sedikit menyudutkan istrinya ya. Karena apa? Karena istrinya seolah-olah bermain menjadi istri yang pemarah yang tidak mengikhlaskan orang-orang yang sudah menghina suaminya ya. Ibaratnya tuh seperti Gus Miftah ini orang yang soleh, orang-orang suami yang sangat alim ya, suami yang sangat yang lemah lembut, yang pemaaf banget, yang baik banget, dan istrinya ini sedikit antagonis ataupun sedikit pendendam ya, dan dia nggak mau kalau suaminya ini mendoakan yang terbaik bagi orang-orang yang sudah menghinanya. Nah, ini agak, tapi gue nggak tahu apakah memang benar istrinya seperti itu. Ini jujur dialognya kayak film ya, kayak dialog film ya. Tapi semoga ini memang beneran dari hati ya, bukan sebagai play victim ya. Orang-orang yang berlaku seolah-olah hanya beliau yang menjadi korban ya, hanya beliau yang tersakiti ya, hanya beliau yang menjadi orang di dalam film tuh yang orang baiknya tuh beliau ya. Dan di sini kayaknya Gus Miftah agak lupa bahwasanya ya kenapa kita mengkritik beliau ya. Gua nggak pernah menghina ataupun menghujat Gus Miftah ya. Gua hanya sekedar mengkritik ya. Gimana dia pernah menghina Bu Yati, gimana dia pernah menfitnah Ustadz Khalid. Nah, gua mengkritik itu, dan bahasa gua juga halus, nggak kasar ya. Gua mengkritik dengan menampilkan bukti-bukti ya di video gua ya sebelumnya. Nah, semoga video Gus Miftah ini bukan play victim ya. Dan memang doa yang dilontarkannya ini memang benar-benar dari hati ya, bukan ingin melindungi sesuatu yang menghasilkan. Oke, itu tadi video doa dari Gus Miftah. Semoga yang menghina beliau, semoga yang menghujat beliau ini diampuni dosanya dan diampuni kesalahan atas kekhilafannya ya. Amin. Dan juga gue juga berdoa semoga apa yang didoakan Gus Miftah ini betulan dari hati ya, dan bukan sekedar seperti dialog-dialog drama ataupun film-film tentang orang-orang suci ya. Ya, semoga ini beneran dari hati. Dan gue agak menyayangkan bahwasanya ya seolah-olah Gus Miftah ini merasa seperti beliau korbannya ya. Dan ini menurut gue ya, sepenglihatan gue di video ini gue lihat seperti beliau ini merasa nggak bersalah ya. Beliau merasa seperti beliaulah yang benar ya.
Beliau tidak pernah merasa pernah menghina orang, beliau tidak pernah merasa pernah menfitnah orang. Beliau merasa diri beliau ini sangat suci. Dan dari doanya juga ya, seolah-olah orang-orang yang mengkritik beliau ini itu adalah penjahatnya ya. Dan seolah-olah yang punya Tuhan itu hanya beliau ya. Dan gue berharapnya ya doa yang dilontarkannya ini bukan hanya sekedar ingin memulihkan nama baik, dan seolah-olah beliau ini nggak ada dosa ya. Oke, mungkin video gue sampai di sini ya. Gue cuma mau ngomentarin aja sih. Semoga apa yang disampaikan Gus Miftah ini memang benar-benar dari hati ya, bukan dari dialog-dialog film ataupun dialog-dialog dari cerita-cerita orang-orang soleh ya. Dan kenapa gue ngomong seperti ini, karena ya dari doa-doa beliau ini, beliau kayak merasa nggak bersalah gitu ya. Oke, itu aja ya. Semoga dosa-dosa kita yang mengkritik beliau ini diampuni oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Amin.